まなみは、このクラスの生徒に殺されたんです。Minasan konnichiwa. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Sekar, Haika, Meliana, dan Nadira akan menjelaskan sedikit mengenai buku Kokohaku atau Confessions karya Minato Kanae. Confessions karya Minato Kanae menceritakan tentang kematian anak sematawayang dari seorang guru SMP yang bernama Moriguchi Yuko, di mana kejadian yang menimpa anak Moriguchi, Manami, dipercaya oleh orang-orang sebagai sebuah kecelakaan tragis. Akan tetapi, Moriguchi mempercayai bahwa anaknya bukan mengalami kecelakaan, melainkan dibunuh oleh 2 orang siswanya. Cerita ini dibagi menjadi 6 bab, di mana tiap babnya menceritakan kisah dari sudut pandang karakter yang berbeda dan saling menjabarkan kisah di balik kematian Manami. Cerita pertama dimulai dari Moriguchi, yang memulai kelas dengan memberikan pelajaran terakhir kepada siswanya sebelum akhirnya ia mengundurkan diri dari pekerjaannya pasca kematian putrinya. Cerita dimulai dengan milk time, dan Moriguchi mulai menceritakan bahwa ada 2 siswa yang membunuh anaknya, yang pada awalnya disebut sebagai A dan B. A dan B, yang kemudian dikenal sebagai Shuya dan Naoki, mengalami perubahan drastis dalam hidup mereka pasca dibongkarnya kejadian tersebut oleh Moriguchi. Shuya dirundung oleh teman-teman sekelasnya, sedangkan Naoki mengurung diri di rumahnya. Di satu sisi, Mizuki, ketua kelas dari kelas mereka, mempertanyakan moralitas yang dibahas oleh Moriguchi. Kemudian terungkap bahwa Naoki membunuh ibunya dengan dalih ingin ditangkap oleh polisi. Kakak dari Naoki membaca buku harian yang dituliskan oleh ibu mereka. Di sini dia menemukan bahwa ibunya selalu menganggap anaknya tidak bersalah dan menyalahkan Moriguchi atas kematian Manami. Di sini juga diketahui bahwa pada bab pertama, susu yang diberikan kepada Naoki dan Shuya mengandung virus HIV yang berasal dari mantan kekasih Moriguchi yang terjangkit HIV. Diketahui juga bahwa setelah disetrum oleh Shuya, Manami sebenarnya hanya pingsan, namun Naoki memutuskan untuk melempar Manami ke dalam kolam untuk mengakhiri nyawanya. Naoki mengalami guncangan jiwa yang hebat akibat pembalasan yang dilakukan oleh Moriguchi. Ibu dari Naoki juga berencana untuk membunuh Naoki karena dia merasa bahwa anaknya yang sempurna telah menjadi suatu produk yang gagal. Akan tetapi, Naoki terlebih dahulu membunuh ibunya. Menjelang akhir cerita, terungkap bahwa orang tua dari Shuya cerai, menyebabkan Shuya haus akan kasih sayang sang ibu kandung. Seperti ibunya, Shuya adalah anak yang pintar. Ia berambisi untuk membuat sebuah temuan hebat agar muncul di halaman depan berita dengan harap ibunya akan memperhatikannya, namun gagal karena prestasinya tertutup oleh kasus pembunuhan gadis lunasi. Dari sana, Shuya ikut berpikir untuk melakukan pembunuhan, dan berhasil. Sayangnya, pembunuhan tersebut tidak membawa ibunya kembali. Shuya pada akhirnya berencana untuk meledakkan sekolah tepat saat diadakan acara penerimaan penghargaan, tapi bom itu tidak kunjung meledak seperti yang sudah ia rencanakan. Shuya tiba-tiba menerima telepon dari Moriguchi. Terungkap bahwa Moriguchi telah memindahkan bom dan susu yang katanya terinfeksi oleh HIV tersebut ditukar oleh mantan kekasih Moriguchi. Bom yang seharusnya meledak dipindahkan ke tempat lain di mana ibu Shuya berada, yang pada akhirnya membunuh sang ibu di sana. Cerita berakhir dengan Moriguchi mengatakan kepada Shuya bahwa ini adalah awal untuk memperbaiki hidupnya. Dari cerita Confessions, kami menemukan banyak permasalahan sosial di Jepang. Buku ini terbit pada era Heisei, dan pada saat era tersebut banyak terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan menjadi suatu sorotan serta isu sosial di Jepang yang mengkhawatirkan. Yang prominent adalah hukuman bagi remaja di bawah 14 tahun yang melakukan tindak kriminal yang fatal dibedakan dengan mereka yang sudah berusia 14 tahun ke atas, di mana diceritakan Shuya dan Naoki masih berusia 13 tahun. Selain itu, di Jepang, kasus skandal pembunuhan lebih disoroti dibandingkan prestasi. Kasus yang akan kami gunakan adalah kasus penjagaan Sasebo, di mana pelaku dikenal sebagai Nevadatan. Di Jepang sendiri, pada tahun 1997 terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang remaja berusia 14 tahun yang juga disebut sebagai pembunuhan anak-anak Kobe. Dan awalnya, usia legal untuk hukuman remaja yang melakukan kasus fatal direvisi dari 16 tahun menjadi 14 tahun di tahun 2000 karena adanya kasus ini. Akan tetapi, karena adanya kasus Nevadatan yang melakukan pembunuhan pada saat usianya 11 tahun, hal ini menimbulkan perdebatan tentang hukuman bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana kasus pembunuhan, karena mereka tidak dapat mendapatkan hukuman karena usia mereka belum mencapai 14 tahun. Di sini diceritakan bahwa Shuya dan Naoki yang masih berusia 13 tahun melakukan suatu pembunuhan, dan Moriguchi juga menyebutkan karena ini mereka tidak akan mendapatkan ganjaran yang sesuai hukum, karena mereka belum genap berusia 14 tahun.
Di Jepang sendiri, kasus-kasus skandal seperti pembunuhan dianggap lebih laku. Contoh yang akan kami gunakan di sini adalah kasus Issei Sagawa, yang bebas dari hukuman setelah dideportasi dari Prancis pasca kasus pembunuhan di sana. Ia tidak menerima hukuman di Jepang karena konflik internasional dan mengundang rasa penasaran bagi masyarakat Jepang. Di novel Confessions, diceritakan bahwa berita Shuya, seorang anak berbakat yang menciptakan dompet kejut, tertutupi oleh kasus gadis lunasi. Bahkan, salah satu teman sekelas Shuya dan Naoki yang bernama Mizuki terobsesi dengan gadis lunasi dan menganggap bahwa gadis lunasi itu sebagai sisi lainnya. Shuya, yang ingin menunjukkan bakatnya kepada dunia, merasa kesal karena kehebatannya dalam menciptakan mahakaryanya tertutupi oleh berita gadis lunasi. Sehingga ia merencanakan suatu pembunuhan agar namanya menjadi terkenal dan supaya ibunya langsung mencarinya dan meminta maaf karena sudah gagal dalam membesarkannya. Selain itu, di Jepang hingga sekarang, masih ada kasus yang disebut sebagai Kyoiku Mama, di mana seorang ibu memaksakan anaknya untuk menjadi sempurna dalam bidang edukasi. Diceritakan bahwa ibu dari Naoki menginginkan anak lelaki satu-satunya menjadi sempurna, diberikan didikan yang ekstra, dan lebih diutamakan dibandingkan dengan kedua kakak perempuannya. Sebagai kesimpulan, ada banyak isu sosial dan kasus yang mirip dan bersangkutan dengan tema utama yang diangkat dalam novel ini. Isu sosial yang dibahas seperti bullying hingga Kyoiku Mama merupakan kasus yang lazim terjadi di Jepang yang kemudian dibahas dalam berbagai sudut pandang masing-masing tokoh dalam novel ini. Selain itu, novel ini juga mengkritik tentang hukuman di Jepang yang kurang jelas mengenai kasus-kasus yang fatal seperti pembunuhan dan media yang malah membesar-besarkan dan terkesan memuja pelaku dari kasus tersebut. Sekian yang dapat kami sampaikan, terima kasih.